Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 e-commerce yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Ayi Fatul Hasana, yang kedua Ahmad Aulia Rahman, yang selanjutnya ada Wiji Lestari, Wulan Aprilia Putri Safira, dan Nurul Faizah, serta saya sendiri Yusuf Fadilan Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang aplikasi kampus kita. Video ini kita buat guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Bapak dosen Muhammad Rifki Rusdani, STMM. Oke, yang pertama kita akan langsung masuk ke materi. Silakan untuk pemateri yang pertama untuk membacakan materi tersebut. Baiklah, saya Azifatul Hasanah. Di sini saya akan membacakan mengenai overview. Pada saat ini, sistem pendaftaran mahasiswa baru pada universitas tertentu belum menyediakan informasi detail mengenai pendaftaran. Sehingga banyak calon mahasiswa yang masih kesulitan dan kekurangan informasi mengenai waktu pendaftaran, biaya pendaftaran, registrasi ulang, program studi, kurikulum, biaya persyaratan pendaftaran kampus yang mereka inginkan. Selanjutnya, di sini kami akan menciptakan usaha e-commerce kampus kita. Jadi, usaha ini adalah wadah atau solusi untuk calon mahasiswa yang kesulitan dalam proses pendaftarannya. Dan di sini kami mempunyai kelebihan dan kelemahan pada usaha kami. Untuk yang pertama adalah aksesibilitas yang lebih luas. Dalam pendaftaran kampus pada saat ini itu lebih mudah tanpa harus datang ke universitasnya atau ke instansinya. Jadi di sini kami akan memudahkan calon mahasiswa dapat mendaftar tanpa datang ke universitas. Kemudian pada kedua yaitu kemudahan proses pendaftaran. Di sini kami menggunakan fitur-fitur yang mudah dipahami dan memberikan informasi yang jelas mengenai proses pendaftaran, sehingga proses pendaftaran dapat diikuti dengan jelas, cepat, efisien melalui platform online dengan hanya beberapa klik. Kemudian selanjutnya adalah kami menyediakan informasi yang jelas, detail tentang program studi, kurikulum, biaya, dan persyaratan lainnya, dan memudahkan calon mahasiswa untuk tidak kebingungan mengenai informasi-informasi pada universitas yang mereka inginkan. Kelebihan yang nomor 4 yakni adalah penghematan waktu dan biaya. Jadi pada kelebihan ini, calon mahasiswa tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mengambil atau mengirim formulir pendaftaran. Mereka hanya dapat mengirimkan berkas-berkasnya melalui platform online kita. Kelebihan yang kelima yakni adalah peningkatan efisiensi. Pada peningkatan ini, informasi pendaftaran dapat dengan mudah diintegrasikan. Selanjutnya yakni adalah kelebihan nomor 6, fleksibilitas waktu. Jadi pada kelebihan ini, calon mahasiswa dapat mendaftar kapan saja dan tidak terbatas pada jam kerja kampus. Jadi mereka dapat mendaftar pada saat senggang atau pada istirahat. Untuk selanjutnya yakni adalah kelemahan pada usaha kami. Kelemahan pada usaha kami adalah yang pertama, keterbatasan aksesibilitas, yakni tidak memiliki akses yang stabil atau memadai ke internet. Dengan hal ini dapat menghambat calon mahasiswa yang tidak dapat mengakses e-commerce untuk mendaftarkan ke kampus. Kemudian ada juga beberapa daerah yang memiliki konektivitas internet yang buruk, sehingga menjadi kesulitan bagi calon mahasiswa untuk mengakses platform online ini. Yang kedua yakni adalah kekhawatiran keamanan data. Di sini keamanan data menjadi kekhawatiran utama, terutama jika platform tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Selanjutnya yakni adalah kurangnya interaksi personal.
Pada kelemahan ini, kami interaksi menimbulkan kesulitan teknis bagi beberapa calon mahasiswa yang kurang berpengalaman mengenai program dan mengurangi interaksi personal antara calon mahasiswa dan pihak kampus. Silakan. Rencana keuangan yang pertama, biaya startup. Pada awal perencanaan keuangan ini perlu mengakumulasi besaran biaya setup untuk selanjutnya kompresikan dengan sejumlah model usaha. Pada tahap awal perencanaan keuangan ini perlu mengakumulasi besaran biaya setup untuk selanjutnya kalian kompresikan dengan sejumlah model usaha yang dikumpulkan. Jika besaran biaya setup lebih besar, kalian harus bersiap mencari dana tambahan. Yang kedua, laporan keuangan. Dalam menyiapkan perencanaan keuangan startup, mulai dari pembuatan estimasi perputaran modal, pengeluaran, estimasi laba rugi, pendapatan, analisa pasar, dan titik impas dari produk atau usaha kami, dengan perkiraan arus kas, perlu menyusun estimasi dana yang dilaporkan guna menunjukkan perubahan uang kas perusahaan startup kalian selama 1 tahun periode. Bisa penambahan atau pengurangan bertambahnya atau berkurangnya kas selama 1 periode sangat ditentukan oleh besarnya pengeluaran dan penjualan investasi. Artinya startup kurang efektif dalam memakai uang kas. Supaya kas stabil, maka pada tahap perencanaan kalian harus menyiapkan data-datanya. Selanjutnya, skema bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan bentuk perjanjian yang dibuat antara pengusaha dan investor dalam rangka membagi laba atau keuntungan perusahaan. Ini menggunakan kontrak yang menandakan adanya kerjasama dari kedua belah pihak. Apabila perusahaan menghasilkan keuntungan, hasilnya akan dibagi sama sesuai perjanjian. Pembagian keuntungan yang ada di sistem bagi hasil adalah berdasarkan pada persentase pembagian kepemilikan usaha. Sistem cara bagi hasil per model dan pengelola ini tidak hanya terkait dengan keuntungan saja. Ketika mengalami kerugian, kedua pihak juga harus menanggung bebannya secara bersama berdasarkan pembagian yang telah disepakati. Startup sering dikaitkan dengan internet, teknologi, dan web. Sumber utama perusahaan dalam meraih laba ialah dengan skema bagi hasil 30/70, yang berarti 70 untuk mitra kampus dan 30 untuk aplikasi. Laporan keuangan juga sangat diutamakan dalam startup. Selanjutnya materi bisa dilanjutkan teman-teman. Silakan untuk pemateri selanjutnya. Selanjutnya akan saya sampaikan strategi operasional dari aplikasi kampus kita. Strategi operasional adalah rencana yang dirancang untuk mengelola proses bisnis sehari-hari suatu perusahaan. Tujuan strategi operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan kualitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Strategi operasional yang akan dilakukan kampus kita adalah strategi yang berfokus pada strategi operasional kolaborasi dan kemitraan serta strategi penggunaan teknologi informasi. Berikut adalah beberapa hal yang akan dilakukan oleh kampus kita. 1. Identifikasi mitra bisnis operasional. Kampus kita akan mengidentifikasi mitra bisnis yang dapat memberikan nilai tambah dan saling melengkapi dalam operasionalnya. Hal ini dapat meliputi universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia yang dapat membantu kampus kita mencapai tujuannya. 2. Pembentukan kemitraan strategis. Kampus kita akan menjalin kemitraan strategis dengan universitas-universitas di Indonesia. Ini bisa berupa kemitraan jangka panjang, bersama proyek khusus, atau aliansi strategis. Tujuannya adalah untuk saling menguntungkan, berbagi informasi, kompetensi, dan mengoptimalkan kekuatan masing-masing pihak. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perusahaan
dapat mengadopsi teknologi informasi yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan kolaborasi dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memperkuat komunikasi dan pertukaran informasi dengan universitas-universitas yang berkolaborasi dengan kampus kita. 4. Pembagian data dan informasi. Melalui kolaborasi dan penggunaan teknologi informasi, kampus kita dapat berbagi data dan informasi yang relevan dengan calon mahasiswa baru di seluruh Indonesia. Ini mencakup pertukaran data persediaan, permintaan, dan informasi lainnya yang dilakukan dan pengambilan keputusan yang tepat. 5. Pengembangan proses kerja bersama. Kampus kita dan universitas-universitas di Indonesia dapat bekerja sama dalam mengembangkan proses kerja yang bersama-sama, efisien, dan efektif. Ini melibatkan pembagian praktik terbaik dan pemantauan kinerja bersama. Kolaborasi dalam perbaikan proses juga dapat membantu meningkatkan efektivitas operasional secara keseluruhan. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengelolaan risiko. Dalam kerangka kolaborasi, kampus kita perlu melakukan evaluasi unit dan pengelolaan risiko secara bersama-sama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Ini mencakup mengidentifikasi risiko potensial, pengembangan strategi mitigasi, dan berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan risiko tersebut. Penerapan strategi operasional, kolaborasi, dan kemitraan serta strategi penggunaan teknologi informasi akan membantu kampus kita dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saingnya, serta memperluas jangkauan dengan kemampuan melalui sinergi dengan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu strategi SDM. Pengembangan SDM dapat dilakukan untuk mempersiapkan aplikasi siap digunakan oleh target sasaran, yaitu dapat melakukan beberapa bentuk kegiatan yang mendukung terjadinya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan pelatihan atau training. Kegiatan ini biasanya dilakukan agar para karyawan semakin terampil dalam melakukan tugasnya. Yang kedua, program pendidikan. Memberikan program beasiswa untuk meningkatkan kemampuan. Dengan memberikan kesempatan tersebut, diharapkan nantinya bisa memiliki wawasan yang luas sehingga berkompeten melaksanakan tugasnya. Yang selanjutnya adalah mengadakan coaching. Metode ini biasanya diberikan agar karyawan termotivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam bekerja. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai sarana berbagi ilmu dan tempat karyawan bonding. Yang selanjutnya adalah uji kompetensi. Perusahaan bisa melakukan uji kompetensi secara mandiri ataupun melalui lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi. Contohnya seperti BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang selanjutnya adalah pengembangan sistem aplikasi. Pengembangan ini bertujuan untuk benar-benar bisa mencerminkan kebutuhan pemakai untuk mendapatkan pengembangan sistem yang proper dan dapat berjalan. Maka terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mengidentifikasi dokumen dan laporan berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan melalui pendekatan bottom up. Yang kedua, melakukan wawancara, membandingkan sistem sejenis dengan organisasi lain dan mengidentifikasi data tambahan. Yang ketiga, mengembangkan model aliran informasi di suatu organisasi dan merancang sistem informasi tersebut. Yang selanjutnya adalah menganalisis perusahaan untuk menganalisis entity atau orang, tempat, benda di mana informasi tersebut didapatkan dan atribut informasi yang dapat menjelaskan entity pada sistem. Yang selanjutnya adalah menghasilkan rancangan database berdasarkan suatu jaringan dari proses-proses tertentu dan terdefinisi yang saling berinteraksi. Silakan untuk materi selanjutnya untuk disampaikan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Di sini ada beberapa strategi
pemasaran. Yang pertama yaitu produk. Produk kita berupa aplikasi SPMB online, digunakan untuk siswa atau siswi lulusan SMA atau SMK sederajat yang mendaftar di universitas atau perguruan tinggi dengan mudah tanpa harus datang ke kampus tujuan. Yang kedua yaitu price atau harga. Aplikasi ini kita menggunakan aplikasi premium. Sebelum mendownload aplikasi kita harus membayar 37.000 untuk menikmati layanan aplikasi dan aplikasi tersebut bisa digunakan. Selanjutnya yaitu promotion. Promotion kita membuat akun media sosial khusus, menggunakan iklan berbayar, memanfaatkan pemasaran influencer, landing page yang efektif, dan mendapatkan banyak ulasan. Yang ketiga yaitu flash. Kita memasarkan produk menggunakan aplikasi YouTube, Instagram, WhatsApp Business, dan Facebook. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wiji Lestari. Silakan. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena sinyalnya jelek. Yang selanjutnya dari strategi pemasaran adalah people. Dalam hal ini, SDM kami mampu menjelaskan secara rinci mengenai aplikasi kami, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh konsumen, memproses pesanan yang masuk, dan menangani setiap keluhan yang dirasakan oleh konsumen. Lalu ada proses. Di sini proses mengenai pembayaran untuk menggunakan aplikasi kami. Kami memanfaatkan kemajuan fintech yang sekarang mulai ramai dan banyak digunakan oleh masyarakat. Contohnya transfer menggunakan aplikasi Dana. Lalu di strategi pemasaran ada physical evidence, yaitu kami menyediakan layanan website yang dapat diakses 24 jam oleh pengguna. Di situ terdapat informasi lengkap tentang aplikasi kami. Kami juga memiliki berbagai media sosial dalam menunjang promosi kami seperti di Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp. Dan kami juga memiliki layanan customer service yang siap dihubungi setiap saat untuk mengatasi berbagai keluhan, kritik, dan saran dari konsumen. Untuk kesimpulan, bisnis e-commerce kampus kita adalah suatu bisnis yang menyediakan informasi detail suatu universitas atau instansi terkait dengan program studi, kurikulum kegiatan, biaya atau persyaratan, dan juga menyediakan wadah untuk membantu calon mahasiswa yang kesulitan dalam proses pendaftaran kampus yang mereka inginkan. Itulah presentasi dari kelompok 3 e-commerce mengenai ide aplikasi kampus kita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Kami kelompok 3 e-commerce mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.